I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Polres Metropolitan Jakarta Barat akan melakukan press release terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan laporan polisi nomor 5929 11 Romawi tahun 2022 tanggal 19 November tahun 2022 terkait dengan perkara penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur di dalam pasal 378 dan atau 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Pada peristiwa tindak pidana ini, pelapor atas nama inisial SD sebagai pengacara korban atas nama AL, umur 39 tahun, laki-laki, karyawan swasta, tinggal di wilayah Cipondoh, Tangerang. Adapun modus operandi daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor adalah terlapor menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan 2 unit mobil mewah, antara lain 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban. Atas peristiwa tersebut, korban merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian identitas tersangka dapat saya jelaskan atas nama APB alias A alias AP atau ajudan pribadi. Umur 27 tahun, wira swasta, beralamat di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat kejadian perkara di wilayah Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dapat saya jelaskan kronologis kejadian daripada tindak pidana ini, di mana terlapor menghubungi korban untuk menawarkan 2 unit kendaraan. Yang pertama Toyota Land Cruiser tahun 2019 seharga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2021. Setelah korban menyetujui dan menyepakati tawaran penjualan mobil tersebut, maka korban AL mentransfer uang ke rekening terlapor A, yang pertama sejumlah 400 juta rupiah untuk pembelian mobil Toyota Land Cruiser. Kemudian korban AL juga melakukan transfer yang kedua, itu pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar 750 juta rupiah untuk pembelian mobil Mercedes-Benz. Sisanya sebesar 200 juta rupiah ditransfer pada tanggal 14 Desember 2021. Seiring perjalanan waktu, kendaraan yang dijanjikan oleh terlapor ini tidak kunjung datang dan tidak kunjung diserahkan kepada korban.
korban melakukan melalui pengacaranya melayangkan somasi sebanyak 2 kali kepada terlapor, namun tidak ada tanggapan dari terlapor A. Karena tidak ada itikat baik dari terlapor, maka korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat karena sudah mengalami kerugian sebesar 1.350.000.000 rupiah. Kemudian setelah penyidik menerima laporan polisi, dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Di antaranya mengundang para pihak, apakah itu pelapor, para saksi, dan juga terlapor untuk dilakukan klarifikasi. Namun sekali lagi dalam proses penyelidikan terlapor tidak hadir dalam undangan untuk memberikan klarifikasi kepada penyelidik. Namun ketidakhadiran terlapor bukan merupakan suatu hambatan bagi penyelidik, karena dari hasil upaya-upaya penyelidikan ditemukan fakta-fakta adanya dugaan tindak pidana, sehingga penyelidik melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, kami juga melakukan serangkaian upaya-upaya pro justisia dengan memeriksa pelapor maupun saksi-saksi serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dan juga penyidik melakukan pemanggilan terhadap terlapor selama 2 kali. Namun terlapor juga tidak pernah hadir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga penyidik mengambil langkah dengan menerbitkan surat perintah membawa saksi terhadap pelapor. Kemudian tim penyidik Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan informasi yang diterima, terlapor berada di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyidik berangkat ke Kota Makassar untuk menjemput terlapor. Kemudian mendatangi tempat tinggal terlapor. Ditemukan fakta bahwa terlapor tidak ada di rumahnya. Kemudian selama beberapa hari melakukan pengamatan, diperoleh informasi terlapor ini sedang mengendari kendaraan bermotor di suatu jalan di Kota Makassar. Kemudian penyidik menghentikan kendaraan tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dan ternyata benar di dalam mobil tersebut terdapat terlapor atas nama A, dan penyidik menjelaskan maksud dan tujuan menghentikan kendaraan terlapor A untuk membawa terlapor ke Jakarta sebagai saksi terlapor terkait dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh korban. Nah, kemudian setelah dilakukan membawa terlapor ke Polres Metro Jakarta Barat, kami melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor. Terlapor mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sehingga penyidik kembali melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang syah terhadap terlapor atas nama A, PB alias A alias ajudan pribadi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan setelah selesai pemeriksaan dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka bisa mempersulit proses penyidikan. Apakah itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatannya lagi. Barang bukti yang kita amankan, yang pertama ada tangkapan layar percakapan di handphone, kemudian juga ada printout mutasi rekening, kemudian juga ada bukti transfer, dan juga foto kendaraan yang tadi sudah kita informasikan. Terhadap tersangka, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita kenakan dengan pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selama 4 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menyesalkan perbuatan kami dan insya Allah selesai secepatnya. Dan saya minta maaf segala-galanya. Itu duitnya untuk kebutuhan ini ya, poya-poya ya? Nah,
Buat apa kemarin duitnya? Motifnya apa kemarin melakukan hal itu? Buat kebutuhan ya kita itu apa? Kebutuhan hidup dan itu aja. Motifnya apa? Tipu-tipu atau apa? Ya saya mau maaf dan insya Allah selesai secara cepat. Memang dari awal niat mau nipu ya mas? Udah berapa lama? Ya saya mau maaf. Oke, ya. Halo. Udah berapa kali nipunya Pak? Aman negara. Udah berapa kali Pak? Udah berapa banyak yang ditipu Pak? I got the